Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan sebagai kepala gereja, bahkan kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk kembali lagi kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak ada yang namanya kadaluarsa, tidak ada namanya yang orang bilang membusuk di tempat, tetapi selalu baru, bahkan selalu adalah hal yang baru, yang bagus, yang baik untuk kita nikmati. Puji Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Puji Tuhan. Kita sudah sering dengar cerita ini dari sekolah minggu, bahkan sampai sekarang kita masih dengar, karena memang firman Tuhan itu selalu asik, selalu memberi hal-hal yang baru. Puji Tuhan. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-13 saya akan baca. Teman-teman akan simak kebenaran firman Tuhan, mengikuti membaca di dalam hati. Puji Tuhan, saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan paras elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bukanlah suatu yang asing bagi kita, karena kita sudah sering mendengarkan tentang kisah ini. Yang paling banyak itu diceritakan di sekolah minggu. Itu sudah sering diceritakan bagaimana Daud diurapi menjadi seorang raja. Puji Tuhan. Tapi di sini saya akan membawa sebuah tema kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar dari gaya hidup Daud. Kita belajar dari gaya hidup Daud. Daud ini dia lahir di Bethlehem di wilayah Yehuda. Ayahnya kita sudah tahu Isai, tapi nama ibu kalau dalam Alkitab itu tidak dicatat. Tidak dicatat, tetapi nama ibu yaitu Nitzaveret itu menurut Talmud. Talmud itu catatan orang-orang Ibrani yang itu diskusi para rabi waktu itu. Jadi Talmud ini bukan kitab tapi catatan tentang diskusi para rabi pada saat itu. Kemudian Raja Daud ini adalah anak yang paling terakhir dari 8 bersaudara. Jadi anak yang paling terakhir. Kemudian kita tahu bahwa Daud ini adalah sosok yang luar biasa. Bagaimana kehidupannya sungguh luar biasa, bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan. Raja Daud itu adalah kita tahu bahwa Raja Daud adalah sosok yang luar biasa. Sering disebut Raja Daud ini, kalau biasanya siapa yang suka mendengar tentang khotbah-khotbah pujian penyembahan, itu pasti selalu disinggung Raja Daud. Nah, makanya Raja Daud itu sering disebut yaitu pahlawan praise and worship, pahlawan pujian dan penyembahan. Nah, pujian dan penyembahan. Arti nama Daud yaitu yang dikasihi. Kalau dalam bahasa Inggris David kan, David Daud.
Nah, kita percaya bahwa bukan hanya nama Daud yang Tuhan kasihi, tapi nama kita semua, walaupun tidak seperti Daud, tapi nama kita, kalau kita bersatu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita pasti dikasihi Tuhan. Ya, dan kita percaya bahwa Daud adalah pahlawan yang hebat, kita juga adalah pahlawan yang hebat. Nah, Daud adalah seorang raja yang berhias, yang bergaulannya yaitu dengan Allah itu sungguh luar biasa. Pergaulannya dengan Allah itu sangat luar biasa. Dia selalu bagaimana cara untuk menyembah Tuhan, bagaimana cara ia mengungkapkan isi hati Tuhan. Kita tahu Raja Daud adalah di mana paling banyak menulis pasal-pasal, terutama itu di Mazmur. Hampir 90% dia semuanya yang tulis. Dari pasal 1 sampai 150, tapi tidak semuanya ditulis oleh Daud. Tapi sebagian besar Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Itu luar biasa. Bagaimana dia ungkapkan cintanya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Raja Daud ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang patut kita harus teladani. Kita harus belajar dari gaya hidup Daud. Kemudian kekaguman cinta Daud kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia sangat terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Kita tahu Raja Daud itu adalah raja yang hebat. Kalau dalam agama Islam, Raja Daud itu adalah seorang nabi. Tapi kalau dalam Kristen, Raja Daud itu adalah seorang raja. Bedanya ya itu berbeda dari penyebutan. Kalau di Islam namanya dia seorang nabi, tapi kalau di Kristen itu raja, bukan seorang nabi. Tetapi kita percaya bahwa walaupun ada perbedaan dalam penyebutan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Raja Daud ini adalah sosok yang luar biasa, yang patut setiap orang harus teladani. Dari perbuatan-perbuatannya itu sungguh luar biasa. Raja Daud sudah pergaulannya dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Persekutuannya dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tapi apakah dengan persekutuannya dengan Tuhan, apakah dia bisa bertahankan kekudusannya? Tentunya tidak. Ada suatu kisah di mana dia harus jatuh ke dalam dosa. Dia adalah orang yang hebat, raja yang hebat. Pergaulannya dengan Tuhan, kalau bisa dikatakan sungguh sangat luar biasa. Tetapi dia saja masih jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita yang anak-anak muda sekarang ini. Sangatlah mudah untuk kita terjatuh ke dalam dosa. Tetapi saya katakan, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita harus bangkit seperti Daud. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, jangan berada terus di dalam dosa. Seperti firman Tuhan minggu lalu bahwa beda orang yang hidup di dalam dosa dengan jatuh di dalam dosa. Kalau jatuh masih bisa bangkit, tapi kalau hidup di dalam dosa, hari-harinya sudah terbiasa dengan dosa. Nah, Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Ada hal-hal yang dia lakukan, terobosan-terobosan yang sungguh luar biasa. Di sini ada terobosan-terobosan yang Raja Daud perbuat, yang paling besar dan berdampak telah dilakukan oleh Raja Daud. Ketika ia menjadi penyembah dan pemuji Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, lalu membawa kebiasaannya itu, tersebut menjadi bagian dari ibadah orang Yahudi bagi orang Israel pada waktu itu. Tapi terobosan yang Daud lakukan itu bukan hanya menjadi bagian dari orang Israel pada saat itu. Sampai sekarang kita melakukan terobosan yang Daud berikan, yang Daud lakukan. Dalam hukum Taurat menetapkan bahwa hanya suku Lewi yang bisa bersekutu dengan Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan. Tetapi Raja Daud tidak. Dia bukan dari suku Lewi, tetapi dia melakukan terobosan yang dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan. Bukan hanya imam-imam yang bisa menikmati hadirat Tuhan, tapi Raja Daud dia melakukan terobosan yang luar biasa. Sehingga sampai sekarang kita lakukan itu. Kita menyembah Tuhan, bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, bukan imam-imam
yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Tetapi pada saat itu Raja Daud melakukan terobosan yang luar biasa. Sehingga dalam perjanjian lama, orang-orang yang bisa masuk di bait suci itu hanya orang-orang Lewi. Yang bisa menikmati hadirat Tuhan, bagaimana merasakan hadirat Tuhan. Tetapi Raja Daud melakukan hal yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang lain pada zaman itu. Oleh sebab itu kita belajar dari gaya hidup Daud. Ada terobosan yang dibuat oleh Daud. Yang pertama, di sini ada 5 bagian, tapi saya tidak akan panjang lebar ke semuanya itu. Saya akan cepat-cepat saja. Yang pertama yaitu mengungkapkan rasa syukur, pengagungan, pujian, doa dan penyembahan kepada Allah dengan bernyanyi atau bermazmur sambil diiringi alat musik. Nah, jadi kalau pada saat itu imam-imam mereka memuji Tuhan, mereka tidak menari. Tidak menari, tidak berlompat-lompat, tidak memainkan alat musik. Tetapi Raja Daud, dia bernyanyi dan bermazmur sambil diiringi alat musik. Kita akan baca di dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-33. Mazmur 104 ayat yang ke-33 kita akan baca. Saya akan baca. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Yang pertama di sini Raja Daud memuji Tuhan dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi. Kemudian dalam Mazmur 150 ayatnya yang kedua, Mazmur 150 ayat yang kedua, pasal paling terakhir dalam kitab Mazmur. Di situ dan seterusnya, tapi saya akan baca di sini ayat yang kedua saja. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Terus ayat yang ketiga, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia dengan segala jenis musik pada saat itu. Dia memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bernyanyi dengan diiringi alat musik. Nah, kita sekarang udah bagus, musik itu udah lengkap, udah bagus. Pada zaman itu mungkin dia cuman metik, nggak modern kayak sekarang. Sekali petik, kalau orang galau, langsung terbawa suasana. Apalagi kalau orang sementara galau lagi sakit hati, mungkin diputusin pacar. Ketika ada sebuah instrumen dipetik, tak, ting atau piano, gitar, langsung terbawa suasana. Musik. Musik ini sungguh luar biasa. Saya tidak akan membahas bagaimana malaikat Lucifer, seorang penyembah surga, seorang penyembah, tetapi dia harus diusir dari kerajaan surga. Saya tidak akan bawa itu. Nanti suatu saat saya akan membahas tentang pujian penyembahan yang Lucifer lakukan dan kemudian dia diusir, dibuang dari surga. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu Raja Daud bernyanyi dengan sangat nyaring sambil bangkit dan berdiri, bahkan dengan bersorak-sorai. Kita akan baca dalam Mazmur 47 ayatnya yang kedua. Sebenarnya ada banyak ayat tapi saya cuma ambil 1-2 ayat. Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nah, kalau kita bayangkan pada imam-imam, mereka enggak tepuk tangan. Mereka enggak tepuk tangan masuk di bait suci. Tapi Raja Daud melakukan hal yang luar biasa. Dengan caranya sendiri, dia memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, dengan sorak-sorai. Memanggil nama Yesus, memanggil nama Tuhan. Sampai sekarang kita lakukan, bertepuk tangan. Bersorak-sorai, memuji Tuhan dengan kegirangan. Kemudian yang ketiga, mengekspresikan rasa syukur, kekaguman, dan rasa hormatnya pada Tuhan dengan mengangkat tangan. Kita baca di dalam Mazmur 63 ayatnya yang kelima. Setiap poin ini saya akan
bahwa dalam setiap ayat, Mazmur 63 ayatnya yang kelima, demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sampai sekarang kita masih lakukan itu. Gaya hidup Daud patut diteladani. Jangan pernah gengsi untuk mengangkat tangan. Itu bukan ajaran manusia, bukan ajaran yang menyesatkan. Tapi ini adalah sebuah mengangkat tangan itu ada simbol-simbolnya. Ada berserah. Tapi yang paling kita ketahui bahwa mengangkat tangan itu tandanya kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengangkat tangan seperti orang-orang yang lagi konser, berangkat tangan loncat-loncat. Bukan seperti itu. Kita lihat ya, sama-sama angkat tangan. Sama-sama angkat tangan, sama-sama melompat, sama-sama kegirangan. Tapi ada perbedaan. Orang yang mengangkat tangan dalam hadirat Tuhan akan merasakan sesuatu yang tidak pernah dunia berikan. Mungkin kalau teman-teman sudah ada yang merasakan hadirat Tuhan, ada yang sudah pernah atau ada masih banyak mungkin yang belum ya. Jadi hadirat Tuhan itu adalah hadirat sesuatu yang Tuhan berikan yang sangat luar biasa. Selama hidup saya bahwa saya menikmati hadirat Tuhan pada saat saya sekolah Alkitab, bukan dipenuhkan Roh Kudus ya. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah di mana momen yang paling sangat indah, di mana momen di mana kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hadirat Tuhan. Sehingga pada zaman-zaman perjanjian lama, orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan hanya orang-orang tertentu. Tetapi zaman sekarang tidak. Hadirat Tuhan bisa kita rasakan semua orang bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkan hadirat Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Hadirat Tuhan kita dapat pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan kita tidak dapat pada saat kita jalan-jalan. Hadirat Tuhan kita tidak dapat pada saat kita makan. Pada saat kita tidur, tidak. Hadirat Tuhan kita dapatkan di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, mengekspresikan rasa syukur atau kesedihan atau bentuk penyerahan diri dan penyembahan kepada Tuhan dengan sujud dan berlutut. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-20. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-20 saya akan baca. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Mengekspresikan rasa syukur atas kesedihan. Pada saat itu dia mengalami suatu musibah. Dia mengalami duka cita. Tapi di sini mengekspresikan rasa syukur atas kesedihan dengan cara menyembah kepada Tuhan dengan sujud dan berlutut. Kalau sekarang kita lakukan itu, biasanya di sekolah Alkitab itu paling banyak dilakukan. Sujud, menyembah. Biasanya kalau yang kita tahu orang-orang Islam itu sering lakukan. Sujud. Tapi di sini dalam penyembahan itu ada yang sampai bukan hanya bersujud tapi itu kayak orang kalau kami bilang merayap. Kayak begini, merayap sampai ke lantai. Merayap, bukan sujud lagi, tapi sudah merayap. Itu bukanlah suatu hal yang salah. Orang yang menikmati hadirat Tuhan akan bersujud di hadapan Tuhan. Dia tidak akan, sujud itu menandakan bahwa merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau perlu sampai merayap, terlungkup
Kalau di zaman sekarang gereja-gereja yang saya belum saya lihat juga di gereja-gereja kami banyak yang kurang merasakan seperti itu, yang tidak sujud. Tapi itu bukanlah suatu bagaimana cara kita untuk harus seperti itu. Menikmati hadirat Tuhan dengan cara kita masing-masing sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan kita sambil sujud ada orang di belakang kita kentut, itu kan nggak apa, kayak itu sudah meremehkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita. Walaupun kita bersedih, pengalaman apa yang kita alami, apapun yang kita alami dalam kepahitan, ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, seandainya kalau kita memang tidak mampu, perlu sujud, menyembah kepada Tuhan, walaupun tidak diiringi dengan musik. Ada orang yang menyembah Tuhan itu harus disertai dengan musik. Kalau di sekolah Alkitab, ada orang-orang yang ketika pada saat menyembah Tuhan, ketika musiknya berhenti, mereka akan merasa suasana itu langsung jadi berbeda. Tetapi kalau pada saat musik dimainkan, itu akan semakin, orang bilang kayak ada gairah semakin bertambah untuk menyembah Tuhan. Ini memang fakta. Di saat kita menyembah, ketika diiringi dengan musik, itu adalah dimana sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kita tidak terfokus dengan alat musik yang dipakai. Oleh sebab itu, menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, menyembah Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan hal-hal yang luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, ada akan menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini yang dunia tidak mampu berikan. Mau cari, mau beli tidak akan bisa. Karena hadirat Tuhan, tadi saya katakan, hanya didapat pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu poin yang kelima di sini, Daud mengekspresikan kegembiraan dan sukacita karena keberadaan dan kebaikan Tuhan dengan menari sambil bernyanyi. Nah, dalam 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-16 dan 21. 2 Samuel 6 ayat 16, saya akan baca. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayatnya yang ke-21. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya, untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Sampai sekarang kita umat Kristen masih melakukan ini. Tapi ini sangat jarang. Sangat, ya, orang kayak untuk menyembah Tuhan, mengekspresikan dengan Tuhan, kekaguman dengan Tuhan itu kayak ada sesuatu yang merasa bahwa takut nanti ada sesuatu yang jatuh kah, ada yang luntur kah, keringat lah. Raja Daud dikira orang gila pada saat dia melakukan itu. Dikira orang gila. Kemudian kita yang sudah tertutup begini, kemudian kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, seakan-akan ada sesuatu, tidak ada gairah. Kita harus rubah itu. Belajar pelan-pelan kita merubah. Mungkin orang lain berkata, gila itu. Gila kali ya, memuji dengan bersorak-sorai. Saya pernah temukan begitu, teman-teman saya. Kenapa kalian bersorak-sorai, bertepuk-tepuk tangan? Orang Kristen juga ini. Kenapa kalian harus bertepuk tangan, loncat-loncat? Ada teman-teman saya, ini ibadah atau apa? Kayak konser. Kayak konser. Bersorak-sorak, lompat-lompat, tepuk tangan. Memang dibilang gila, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Dunia bilang itu bukanlah hal yang luar biasa. Dunia bilang itu
Apaan itu? Loncat-loncat, bersorak, angkat tangan, berteriak, menyembah Tuhan. Apa itu? Daud dipilih Tuhan. Daud dikasihi Tuhan. Dia melakukan ini. Bersorak, menyembah Tuhan, sampai bersujud, bahkan menari-nari di hadapan Tuhan, sampai dikatakan gila. Adakah kita belajar seperti Daud? Walaupun kita dikatakan orang seperti ini dalam memuji Tuhan, jangan pernah takut. Memuji Tuhan itu tidak boleh dihalangi. Dalam kita memuji Tuhan, karena ada orang-orang yang kalau dia sedang memuji Tuhan, kalau orang yang asing, biasanya kita itu di karismatik, itu sering memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan kegembiraan, dengan tepuk tangan. Tapi kalau orang-orang yang baru pertama kali masuk di karismatik, dia akan merasa aneh. Dengan tepuk tangan, dengan loncat-loncat. Iya, tapi kita yakin dan percaya, yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita memuji Tuhan. Makanya dalam Alkitab, pujilah Dia. Pujilah Dia. Dalam Mazmur 150 ayat 1 dari ayat 2 sampai ayat yang ke-5, ayat yang terakhir. Di situ dikatakan pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Kalimat yang diulang-ulang berapa kali itu artinya sangat penting. Pujilah Dia, pujilah Dia. Berarti Raja Daud menyuruhkan kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan gayanya Daud. Bagaimana Daud bisa dipilih oleh Tuhan. Gaya hidup Daud dari dia kecil, remaja, sampai dia dewasa seperti itu. Sehingga dalam kitab-kitab dalam Alkitab itu, sehingga Yesus dibilang Yesus itu anak Daud. Kenapa bukan anak Samuel? Kenapa bukan anak Abraham? Tetapi anak Daud. Daud tahu mengerahkan hatinya Tuhan kepada dia. Kita harus tahu cara untuk mempengaruhi hati Tuhan itu tertuju kepada kita. Oke lah, kita mungkin teman-teman ada yang jago kalau gombal-gombal, mungkin ya cewek atau cowok mungkin, tapi seringnya cowok yang gombal cewek ya, kan begitu. Mungkin lebih jago. Tapi untuk menarik hatinya Tuhan tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Mungkin hal sepele. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita harus tahu cara untuk menarik hatinya Tuhan itu melekat di hati kita. Kita harus tahu cara Tuhan untuk bisa memberkati kita, melihat kita, menjaga kita. Kalau kita lakukan dengan caranya Daud, ini pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Cara Daud itu selalu berhasil. Mungkin dia pernah gagal dalam kehidupannya, tetapi dia tetap berusaha bangkit. Dia tidak hidup di dalam dosa. Dia selalu berusaha untuk tetap terus berada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa dalam poin-poin yang 1-5 yang saya katakan bahwa Daud, gaya hidup Daud dari remaja sampai dia dewasa ini adalah hal yang sangat luar biasa yang perlu kita teladani cara gaya hidup Daud. Iman dan ketulusan Daud dalam mencintai Tuhan itu sangat luar biasa. Iman kita, ketulusan kita cinta kepada Tuhan harus melebihi seperti Daud. Daud juga manusia. Dia juga manusia. Kita manusia. Memang tidak mudah untuk kita mempertahankan kekudusan yang kita untuk bersatu dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita tetap terus, kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita jangan terus menikmati apa yang mengenakan tapi di dalam dosa.
Tapi kita harus berubah, mencoba keluar. Makanya dikatakan zona nyaman. Orang yang sering menikmati zona nyaman, tapi tidak mau menikmati, orang bilang dalam mengikuti Yesus itu memikul salib. Memikul salib itu ya bukan kita harus pikul-pikul kayu. Ada sebuah animasi yang tentang memikul salib. Di mana pada saat dia memikul salib, ada begitu banyak orang yang memikul salib, pengikut Tuhan, mengikut salib. Tetapi ada satu animasi, ada satu orang ketika dalam perjalanannya dia seakan-akan tidak mampu. Dia bilang, Tuhan, saya mengikut Tuhan terlalu besar, terlalu berat. Salib ini yang saya pikul terlalu berat. Bolehkah saya potong? Bolehkah saya potong salib ini? Akhirnya dia potong salib itu. Udah mengurangi bebannya. Pada saat dia berjalan lagi, tidak lama lagi, dia bersungut-sungut, Tuhan terlalu berat. Salib ini terlalu berat saya pikul. Bolehkah saya potong lagi? Akhirnya dia potong lagi. Sampai ketiga kalinya dia potong. Dan akhirnya sampai di satu tujuan, di penyeberangan. Di mana di situ adalah tujuan terakhir. Pada saat sampai di tujuan, orang lain bisa lewat. Salibnya yang tidak dipotong bisa lewat. Karena bisa menjembatani. Bisa menjadi jembatan. Tetapi satu orang ini yang memotong sampai sangat pendek, tidak bisa menyeberang. Akhirnya apa? Dia menangis. Dia memohon kepada Tuhan, minta tolong. Bagaimana cara supaya bisa melewati itu? Karena pada saat itu tidak bisa pinjam salib. Harus salib masing-masing. Tetapi ada tangan Tuhan yang menjadi penyelamat. Ada Tuhan yang menyelamatkan dia. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, ketika kita punya beban berat, ayo coba kita terus menikmati. Berjalan bersama dengan Tuhan. Memang berat, tetapi kalau berat, minta kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, ketika kita minta kekuatan Tuhan, ketika kita berjalan, pasti kita mampu. Tapi ada orang yang seakan merasa so hebat, berjalan, tidak butuh kekuatan Tuhan. Makanya pada saat dia jatuh, dia coba salahkan Tuhan. Karena dia tidak menggunakan kekuatan Tuhan, tidak menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Beban itu memang berat. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan beban itu, tentunya ada kekuatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang. Ada pujian, orang benar itu tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak, tapi ada tangan Tuhan yang terus menopang. Kita belajar seperti gaya hidup Daud, bagaimana dia menarik hadirat Tuhan, bagaimana cara dia untuk menikmati kasih cinta Tuhan, mengekspresikan kasihnya, mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Bahkan mengekspresikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi Raja Daud, yang bagi Tuhan berikan Raja Daud. Kita belajar dari kehidupan Daud. Sehingga Raja Daud disebut yaitu pahlawan praise and worship. Sehingga dalam Mazmur itu tentang bagaimana dia menyembah Tuhan, pengagungan dia. Semuanya itu tentang bagaimana dia pertolongan Tuhan, bagaimana perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Paling banyak mencatat yaitu Raja Daud, bagaimana dia mencintai Tuhan dengan bagaimana kesungguhan hatinya dalam mencintai Tuhan. Daud bisa begitu, kita juga pasti bisa begitu. Daud bisa bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita juga bisa menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kita belajar dari gaya hidup Daud yang bisa menarik hadirat Tuhan, yang bisa membuat mata Tuhan tertuju kepada Daud. Bahkan ada satu kisah di mana Daud harus diperhadapkan dalam 3 pilihan. Dalam 3 pilihan. Sangat berat untuk dia memilih. Tetapi apa yang dia katakan bahwa saya memilih, mending saya jatuh ke dalam tangan Tuhan.
Karena dia tahu dalam tangan Tuhan itu ada kasih, ada pengampunan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ketika kita dihadapkan dalam pilihan yang sulit, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan buka jalan. Yang tertutup Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada satupun yang mustahil di dunia ini kalau bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Dalam bangsa Israel ada begitu banyak hal yang luar biasa. Ketika mereka berjalan, tertutup jalan di laut berau, tetapi ada saja caranya Tuhan. Yang bagi manusia cuman pakai tongkat bisa terbelah. Ini luar biasa karena Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka dalam penyeberangan di sungai tidak bisa, tapi Tuhan buka jalan. Ini sungguh luar biasa. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan yang bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu tetap terus menikmati hadirat Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada satupun yang sia-sia kalau kita memuji Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita itu tidak akan sia-sia kalau dengan dilakukan dengan segenap hati. Menari, memuji dan menyembah Tuhan dengan pengagungan, dengan gaya hidup Daud, meloncat-loncat seperti orang gila. Dikatakan gila, dia tidak pusing. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik